I love being in Malaysia and I really want to come back and actually spend more time there because the food was insane. I Makanannya enak katanya. need to learn some of the best dishes, but I will 100% try and do some. Iya, memang di sana kan banyak lemaknya makannya. Berlemak-lemak semua. Kira-kira aku bisa gendut nggak? Gendut banget kamu di sana. Jangan makan terus kamu di sana nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi di Indoriek TV. Masih bersama saya Abang Anton dan Kak Devi. Ada embel-embelnya yang cerita. Oke. Jadi hari ini kamu temanya pink-pink ya. Jilbabnya pink, bajunya pink, lampunya pink, semua pink. Nah, Kebetulan di lemari dapatnya pink, ya sudah pink aja. pink aja ya. Nah, tapi kita bukan mau bahas yang pink-pink hari ini ya. Jadi kamu tahu kan film Marvel, film-film Marvel maksudnya Tahu. superhero di Marvel itu kan ya. Tahu. Nah, ini membuat suatu kejutan karena kan di bulan ini bakal ada film baru rilis namanya Thunderbolts. Nanti tanggal 30 Mei kalau di Indonesia ini. Ini 30 Mei sudah belum sih? Belum. Belum. Mei. Belum, ini Mei kita. Iya, 30 ini baru tayang. Nanti kayaknya kita nonton juga ya tanggal 30 itu Thunderbolts namanya ya. Oke. Nah, ternyata Thunderbolts itu dia ada syuting di Menara 118 di Malaysia itu. Tower yang tinggi yang aku bilang kemarin, yang tinggi banget yang di depan hotel aku bilang kemarin itu. Serius? Iya, jadi dia syuting di sana. Dan di trailer filmnya itu memang kelihatan banget itu. Dan banyak juga wawancara-wawancara, interviewnya juga. Terus di gedungnya tuh ada tulisan Thunderbolts gitu. Wah, keren banget ya. Keren ya? Iya, jarang-jarang loh gedung di Asia Tenggara itu yang bisa masuk film sekelas Marvel. Itu kan film besar itu. Studio besar. Iya. Nonton kan dulu ya? Iya, Dulu waktu zaman dulu. zaman dulu. Kamu zaman dulu, aku mah tiap ada keluar nonton aku. Nah, ini bakal kita lihat ini video yang menjelaskan tentang hal itu ya. Ini patut berbangga lah rakyat Malaysia ini. Karena di Indonesia aja belum pernah masuk film Marvel satu kali pun. Sekelas Marvel itu bisa ini loh menaikkan nama negara. Negaranya. Iya, negaranya di dunia itu dikenal orang kan gara-gara gedung, karena memang gedung itu gedung tertinggi kedua di dunia. Gedung Menara 118 itu paling tinggi ya. Yuk langsung aja kita lihat ya videonya ya. Yuk. Cuy, ada yang baru nih cuy. Apa tuh? Indoriek sekarang sudah resmi kolaborasi dengan Pak Le dan Srio. Hah? Pak Leh? Apaan tuh? Pak Le itu makanan siap saji atau ready to eat. Tapi bukan cuma ready to eat biasa. Pak Le ini punya banyak rasa dan dibuat dengan resep tradisional dan original khas Malaysia loh. Ah, yang bener. Ada nasi minyak basmati with ayam halia, nasi minyak basmati with rendang ayam, nasi putih basmati with kari kambing, nasi putih basmati with daging kicap, dan nasi goreng kampung. Wah, mantul. Ready to eat Pak Le ini cocok banget buat kamu yang suka traveling, camping, atau orang yang males masak kayak kamu. Emang gimana cara masaknya? Gak perlu dimasak, tinggal dipanasin aja. Namanya juga ready to eat, tinggal kasih air, mau air sungai, air hujan, air sumur. Air mata kamu juga boleh. Terus tinggal dimasukin pemanas yang udah include di dalamnya. Tunggu beberapa menit, udah jadi deh. Wih, gampang banget. Iyalah, Pak Le. Gak cuma itu, Pak Le juga ada varian peskari. Ada peskari ayam dan daging, peskari ikan, peskari kambing. Enak nih, aku mau. Cara masaknya juga gampang, tinggal masukin peskarinya dalam periuk, kuali, kompor, tungku, baskom. Baskom. Terus masukin air, terus masukin ayam atau ikan atau kambing. Masukin santan juga kalau kamu mau. Udah deh siap. Gampang kan? Iya gampang banget itu. Untuk kalian yang ada di Malaysia dan sekitarnya, kalian bisa langsung order di showcase TikTok Indoriek X Rio atau di akun YouTube Indoriek TV. Jangan lupa di follow ya. Oke. Gas, langsung di order. Indoriek.
It was a mad experience. I loved Nah, it, and I ininya loved apa? being in Malaysia. And I really want to come back and actually spend more time there. 'Cause the Pemerannya. food was insane. Iya ya. Kamu pernah bayangin gak sih, sebuah gedung di Asia Tenggara tiba-tiba tampil di Nomor film dua. Marvel? Yep, bukan di Oh. New York, bukan di Tokyo, Keren ya, sampai ada tulisan-tulisan gitu ya di gedungnya ya. Itu di lampuin gitu, laser apa lampu nggak tahu. tapi di Kuala Lumpur. Dan itu bukan sembarang gedung, itu adalah Merdeka 118. Gedung tertinggi di Malaysia dan kedua tertinggi di dunia. Kedua tertinggi di dunia. Tahu nggak kamu nomor 1 di Burj Khalifa Nggak tahu. di Dubai. Aduh, bye. Iya, tinggi banget itu. Nah, ini nomor Ini yang 2 nih. keduanya. Iya. Keren ya. Di video ini kita bakal Kamu kemarin bahas sempet lihat? kenapa ini jadi Iya, lihat pencapaian kan. besar buat Tapi Malaysia. dulu tuh waktu kesana kan belum jadi tuh, waktu masih pandemi kan. Setelah pandemi, benar-benar setelah pandemi kemarin aku kesana. Jadi belum ditempatin, belum jadilah, belum jadi banget. Sekarang sudah jadi ya. udah jadi, sudah keren. Dan apa kabar Indonesia? Apa kabar? Malaysia sekali lagi menjadi tumpuan dunia dengan Menara Merdeka 118 dipilih sebagai lokasi penggambaran dalam sebuah filem terbitan Marvel Studios. Oh. Ia bukan sahaja mengangkat mercu negara ke pesada dunia, Betul. malah ia menunjukkan keupayaan lokasi di negara ini untuk menarik minat produksi antarabangsa. Jadi begini, Merdeka 118 itu Sekali, setinggi 678 meter. Desainnya futuristik. Itu bisa aja loh ditambahin lagi ujungnya tuh, bisa ditambahin Paling tuh tinggi lagi paling ya. jadi nomor 1 bisa itu. banget, kayak pecahan kristal, berdiri megah di jantung Kuala Lumpur. Dan gedung ini tampil di film Thunderbolts, salah satu film Marvel paling ditunggu tahun ini. Kalau di Indonesia Bukan tanggal sekadar 30. cameo ya, ketika satu bangunan lokal bisa muncul di film sebesar Marvel. Itu artinya negara tersebut mulai diakui sebagai bagian dari panggung dunia. Bukan cuma soal pariwisata, Tuh, digituin tuh. Keren banget ya. Iya. tapi juga soal Nah, ini kita nanti kalau ke Malaysia ke sana juga tuh. Ke menara KL itu. Jadi kita bisa naik ke atas itu, ngeliatin Kuala Lumpur, keren banget itu. Nggak serem lah. Aku takut ketinggian. Ya, kan ada Masih pembatasnya. Kan ada kaca-kacanya, tapi keren itu. image Aku dan belum kesana strategi kemarin. branding negara. Kehadiran pasukan produksi antarabangsa itu ke Malaysia turut membuka peluang pekerjaan kepada ramai pekerja kreatif tempatan sekaligus menambah nilai Ini mirip aku ya orangnya ya. promosi Malaysia. Iya, tapi ganteng ini kan. Menara ikonik berketinggian 678.9 meter itu dirakam dalam salah satu babak debaran dalam filem terbitan Marvel Studios. Malahan ia menjadi trailer rasmi yang Kamu tahu nggak desainnya itu dari apa inspirasinya? Desain gedungnya tadi. Karena yang kayak menjulang ke atas gitu kan. Itu pas hari kemerdekaan Malaysia itu. Jadi ada kayak gini Perdana Menterinya kalau nggak salah ya. Perdana Menterinya kan guys kayak gini dia. Oh, jadi dia itu jadi kayak gambaran. Iya, gambaran itu. Makanya Merdeka namanya. Itu dia Merdeka. media sosial Marvel Studios. Tahun berapa ya? Pokoknya 1900 berapa itu? Kamu belum lahir? Belum lah. Merdeka sudah tahu Malaysia merdeka. memaparkan aksi pelakon Nah, ini Florence di Pugh trailer. terjun dari menara berkenaan. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS), Dato' Azmi Saifuddin Muttalib berkata, pemilihan Marvel Studios itu menjadi bukti potensi lokasi tempatan untuk projek bertaraf dunia. Iya. Selain menara itu, beberapa lokasi ikonik di Nggak Kuala cuma di Lumpur situ, ternyata banyak lokasi-lokasi di Kuala Lumpur tuh. Yang dibikin syuting Iya, gitu dibikin ya. untuk syuting itu. Nanti kita lihat lah ya tanggal 30 ya. Ya. Kita lihat. Wah, ini di Malaysia nanti kita ceritain. turut dipilih dalam penggambaran dijalankan selama 3 hari dan ia juga melibatkan ramai pelakon tambahan tempatan. Malaysia paham banget cara jualan negaranya ke dunia. Mereka aktif buka peluang syuting film internasional, promosiin landmark modern, bahkan siapin insentif buat produsen Iya. luar negeri. Hasilnya, Bagus deh. boom, Merdeka 118. Jadi spotlight dunia. So here we're at the Merdeka 118, getting ready to do a real base jump off the second largest building in the world.
Lompat dari atas dia. Any stunt in any movie, this was amazing. Tapi dia stunt sendiri loh, dia betulan, serem betul. It's strange how Zen. Kenapa Yelena atau Thunderbolt ada dekat Kuala Lumpur? So baru-baru ni Marvel dah release behind the scene trailer Yelena Belova dia terjun Merdeka 118. Apa kena mena Kuala Lumpur Malaysia dengan cerita Marvel ni? Ada Merdeka 118 dalam filem Marvel. Marvel dia ada satu fictional city which is kita panggil Madripoor. So dia punya latar setting dia lebih kurang macam Asia punya setting lah. Merdeka 118 ni dia berada di dalam fictional city sekolah which is Madripoor, dan kita tak Oh, jadi dia di naskahnya, skripnya film itu ada kota yang namanya Madripoor. Jadi setting kota itu kayak kota-kota di Asia. Jadi dipilihlah Malaysia Kuala Lumpur itu. Yang mirip. Yang mirip. GLS Kuala Lumpur pun. Merdeka 118 ini adalah satu fasiliti rahsia untuk projek eksperimen Soldier Land. Gedungnya itu di filmnya itu dijadikan tempat ekspedisi, eksperimen untuk bikin tentara tempur itu. Dia tahu dalam projek film Super Soldier Serum ni dia bukan last dekat Captain America je. Lepas tu dia ada macam projek lain seperti Weapon Plus, kita ada projek Soviet, dia create individual yang ada kebolehan macam Red Guardian. Berkaitan 118 ni dengan filem ni, Merdeka 118 ni pun bukan simbol kemajuan dia, mungkin juga adalah satu fasiliti rahsia untuk projek yang kita tak tahu. Yang kita tahu macam Falcon and the Winter Soldier ada lagi Super Soldier 3. Maybe untuk filem ni part 118 itu awal filem untuk bagi tahu mission Yelena untuk tutup rahsia or something lah. Siapa sebenarnya Thunderbolt ni? Senang cerita, Thunderbolt ni sebenarnya adalah Suicide Squad version MCU. Dia sebenarnya bukan hero, diorang adalah bekas-bekas villain atau orang yang pernah buat something kayak anti-hero yang gitu. di-recruit jadi satu team which is nama tu. Kalau Itu tuh di Superman tuh apa? Lupa gue namanya. Iya, Squid. Apa? Namanya tadi? Nani? Aduh, squad itu. Squad? Iya, apa squad apa tadi lupa kalau di Superman. Yalah, kenapa 118 ni ada dalam scenes Madripoor ni? Mungkin Madripoor ni akan jadi satu base baru untuk jenayah-jenayah yang grounded. Sebab kita dah bosan lah asyik asal ada benda yang jahat je mesti dekat US. So dia nak berpindah ke something yang lebih different. That's why dia create Madripoor. So that's why kita boleh nampak Merdeka 118 dalam filem. Masa Thunderbolts memang akan jadi filem yang connect directly dengan Avengers Ghost ni. Oh my god, I had such an amazing time in Malaysia. We were there for only a few days and we rehearsed it on one day and then shot it on another day, and I'd been so gung-ho the whole shooting experience about like, oh yeah, we're gonna go up there and we're gonna jump off, and then when we finally got go ahead I was like, oh shit, now I need to process jumping off that building. dia sendiri nggak pakai stuntman, serem betul. Aduh, kayak mana itu dia jatuh. I had this relationship with the building for the few days that I was there, where I would just be like having internal conversations and just like really coming at peace with what I was about to do. And it was a mad experience. I loved it. And I loved being in Malaysia, and I really want to come back and actually spend more time there because the food was insane. I Makanannya enak katanya. need to learn some of the best dishes, but I will 100% try and do some. Iya, memang di sana kan banyak lemaknya makannya. Berlemak-lemak semua. Kira-kira aku bisa gendut nggak? Gendut banget kamu di sana. Jangan makan terus kamu di sana nanti. With a Malaysian dish. Sekarang kita lihat Indonesia. Kita juga punya bangunan keren kok. Ada Monas yang jadi simbol nasional. Ada Wisma 46 yang dulu sempat jadi gedung tertinggi Nah, ini pernah jadi gedung tertinggi juga nih. di Asia Tenggara. Tapi sampai sekarang belum pernah kelihatan di film-film besar. BNI. Padahal Jakarta punya potensi yang luar biasa. Gedung pencakar langit, vibes urban, budaya yang khas, semua ada. Tapi kenapa belum masuk radar? Bisa jadi karena kita belum maksimal dalam menjual diri ke dunia. Serem orang Belum mau. agresif promosiin kota-kota kita sebagai lokasi apa syuting. di sana Belum kasih dipalakin sama ormas-ormas. Mungkin belum itu aja. Iya. Jadi kesimpulannya Malaysia Itu ada Petronas, KL Tower, Merdeka. Ini Petronas nih yang Petronas.
Menara kembar. Udah selangkah lebih maju soal branding dan positioning Keren banget global. ya. Mereka tahu cara bikin dunia ngelirik. Dan Merdeka 118 bukan cuma gedung tinggi, tapi simbol dari ambisi mereka. Jujur ya, aku bangga banget lihat Merdeka 118 bisa sampai ke titik ini. Bukan cuma Iyalah, tinggi, tapi punya pasti nilai seni, bangga. teknologi, dan sekarang popularitas global. Bayangin, nanti waktu nonton Thunderbolts di bioskop, terus muncul Kuala Lumpur dengan Merdeka 118 berdiri gagah di layar. Pasti merinding. Ya merinding lah pasti kan. Misalnya kita ya ada di film Marvel kota tempat kita ini yang gitu kita kan. tinggali. Yang kita tinggali pasti merinding lah. Wow, seneng banget sama. pasti. Iya pasti itu Masuk Marvel bro gitu. Keren banget Iya, itu. itu alami. Iya, itu alami pasti perasaan. Iya. Bangganya itu loh. Mei dia di sinema tapi di Amerika 1 Mei itu. 嗨，大家好！我前天然后和我的朋友一起去看了《雷霆特工队》的首映《Thunderbolt》。我跟你们说，电影里竟然有马来西亚莫迪卡118，掌声鼓励！ Langsung sih gitu. Berarti di Cina sudah. Ya kayaknya bukan di Malaysia deh. Karena dia lihat premiernya kan baru di Amerika tuh tanggal 1 kemarin. Nah, kayaknya dia di US deh. 那他的英文名叫 Florence Pugh， 他真的超酷的。那我建议你们一定要买 IMAX 的票，因为画面真的太震撼了，电影又紧张又刺激。 Malaysia beneran nunjukin kalau mereka siap jadi bintang di Asia. Dan Merdeka 118 udah resmi jadi ikon global yang layak dibanggakan. Iyalah, bangga pasti. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, Oke lah, habis ya. Indo React. Pasti rasa bangga lah ya. Kalau ada ikon dari tempat kita tuh masuk ke dalam film Marvel itu rasanya rasa beda banget kan. Itu sudah dasar dari kita sebagai Manusia. Ada rasa betul. bangga. Pasti rasa bangga. Ya beruntung lah Malaysia. Orang-orang yang ada di Malaysia itu ikon negaranya bisa masuk ke dalam film Marvel ya. Walaupun hanya apa namanya tuh sedikit gitu ya, nggak sebentar, tapi tetap aja itu buat bangga. Orang-orang luar itu dunia juga pasti penasaran kan. Wah, itu di mana gitu. Kayak mendunia kan yang lihat itu Mendunia. kan. Marvel itu mendunia banget kan. Pas lagi kalau ada keluar itu pasti booming Booming kan? banget. Mau di mana-mana pasti booming banget itu ceritanya, filmnya itu. Banggalah ya untuk Malaysia ya. Sudah. Aku juga bangga. Iya, aku juga bangga sebagai negara jiran ya. Sebagai orang-orang Indonesia karena itu membanggakan, mengharumkan nama Asia Tenggara. Iya, harus ikut bangga lah. Mudah-mudahan nanti Indonesia juga masuk ya. Ke Marvel ya. Amin. Ya, mungkin aku jadi apanya gitu ya. Jadi aminin aja lah. Ya, Siapa tahu kejadian. kan aku dari Allah udah. Yalah, oke lah guys ya. Nanti kita tengok lagi video-video yang menarik lainnya dari Malaysia. Jadi stay tune terus di Indo React TV. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu, di like, di share, dibagikan video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian juga boleh. Biar rame. Mohon maaf ya kalau aku dan Kak Devi ada salah-salah kata dan salah-salah ucap juga. Mohon maaf. Ya, jadi mungkin itu aja untuk video kalian, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.